Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Aren Rosalina, NIM E 2019-2214. Saya di sini akan menanggapi dan sedikit memberikan tambahan tentang ekonomi tertutup tentang kebijakan pemerintah yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan saya di sini ada sedikit tambahan tentang pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dan saya setuju dengan penjelasan tentang siklus perekonomian tiga sektor yang sudah dijelaskan oleh dosen saya. Dan selanjutnya adanya campuran tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, mengutamakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak kemungkinan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan keberlanjutan agregat. Dan penjelasan selanjutnya, saya juga setuju dengan aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ada tiga, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah, pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan seperti pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan oleh pemerintah. Dan penjelasan selanjutnya, saya juga setuju tentang pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, tiap tingkat pendapatan nasional berlaku. Selanjutnya ada syarat keseimbangan. Dan ada juga pajak langsung dan tidak langsung yang sudah dijelaskan oleh dosen saya dan saya setuju. Yang pertama, pajak langsung, jenis pengutaman pemerintah yang secara langsung yang dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Dan ada penjelasan tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan, dan saya juga setuju tentang itu. Dan saya sedikit memberikan tambahan, yaitu tentang dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan berkurangnya pendapatan disposable, tentunya akan mengurangi tingkat tabungan. Maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pajak yang dikenakan, yaitu yang pertama, pengaruh pajak tetap atau besaran pajak yang jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional atau besaran pajak yang ditentukan dengan persentase tentu tidak tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.